Memilih VPS server untuk membuat website itu cukup tricky. Ada berbagai macam hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih VPS server yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kali ini saya mau sharing tips memilih VPS server untuk membuat website. Oke, yang pertama kita mulai dengan pertanyaan nih, kenapa harus VPS server? Nah, VPS server sendiri itu adalah kepanjangan dari Virtual Private Server. Ini merupakan server virtual yang bisa kita sewa atau kita gunakan di internet ya. Jadi seakan-akan kita punya virtual machine sendiri yang bisa kita sewa, yang bisa kita akses menggunakan IP public yang isinya bisa kita install macam-macam nih, bisa untuk web server, bisa untuk penggunaan yang lainnya, terserah kebutuhan kita gitu ya. Jadi ini kita bisa punya resource yang lebih tinggi dari shared hosting. Jadi seperti ini gambar teman-teman. Jadi VPS itu berjalan di dedicated server ya. Jadi server fisik itu bisa ada banyak VPS di sana. Kita bisa sewa salah satunya. Nah, di dalam VPS tersebut kita bisa install lagi berbagai macam hosting ya. Kita bisa gunakan shared hosting. Di dalam VPS itu kita bisa bikin banyak gitu juga gitu ya. Bisa kita jual juga atau bisa kita gunakan sendiri seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas tentang VPS-nya ya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa harus VPS, jadi VPS-nya kita bisa gunakan untuk membuat website dengan resource yang independen ya. Jadi tidak sharing seperti shared hosting ya. Karena biasanya kalau pakai shared hosting itu resource-nya terbatas ya, dan itu dia sharing dengan yang lainnya. Jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan di sana dan terbatas ya. Kalau VPS kita bisa macam-macam nih, kita bisa gunakan untuk ini itu, juga resource-nya juga lumayan besar dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Oke, yang kedua kita juga mulai dengan pertanyaan nih, VPS-nya mau dipakai untuk apa? Nah, kalau teman-teman memilih untuk menggunakan VPS ya, tentukan dulu mau diapain, mau dipakai untuk apa VPS-nya. Jadi nanti kita bisa tentukan spesifikasi yang cocok, yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau kita gunakan VPS itu untuk membuat web server ya. Kita bisa gunakan untuk menjalankan website atau kita bisa menginstal sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi dan running berbagai macam program di sana. Atau bisa juga kalau teman-teman mau menggunakan untuk forex trading itu juga bisa ya, tapi dia harus punya spesifikasi yang berbeda dengan yang website ya, karena dia harus menggunakan sistem yang lebih tinggi untuk spesifikasinya. Nah, di VPS sendiri itu ada layanan manage VPS dan unmanaged VPS. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan ya. Kalau manage VPS itu biasanya provider itu menyediakan VPS yang sudah di-manage oleh mereka. Jadi mereka sudah menyediakan semuanya, kita tinggal terima beres dan pakai saja gitu ya. Tapi minusnya kita tidak punya akses root atau kita tidak bisa bebas untuk menginstal macam-macam ya, karena semuanya di-manage dan di-handle oleh penyedia layanan VPS. Nah, yang kedua adalah VPS unmanaged. Ini lebih fleksibel. Jadi semuanya kita bisa lakukan sendiri. Kalau misalkan kita mau install OS apapun juga terserah kita ya. Install aplikasi apa aja kita bisa lakukan karena kita punya akses ke root servernya. Jadi kita VPS-nya punya akses ke dalam VPS tersebut supaya bisa kita gunakan untuk menginstal hal-hal yang kita butuhkan. Tapi bedanya kalau manage VPS itu biasanya lebih mahal ya daripada yang unmanaged, karena ya itu karena di manage oleh penyedia layanan hosting. Kalau yang unmanaged ya kan kita sendiri yang ngelola gitu ya. Biasanya lebih murah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita cek dulu nih review VPS yang akan kita gunakan. Misalkan teman-teman mau pakai provider VPS A atau B atau C, teman-teman bisa cek reviewnya di internet ya, bisa cari di Google review dari VPS tersebut. Bagaimana reviewnya, apakah bagus, apakah tidak, bagaimana respon dari pengguna yang sudah menggunakan layanan tersebut gitu ya, dari sisi uptime server, dari sisi layanan pelanggannya, dari sisi spesifikasi servernya gitu ya. Itu bisa teman-teman cek di Google kalau mau cari review dari VPS yang akan teman-teman gunakan gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu nih pemilihan teknologi virtualisasinya. Karena di VPS sendiri itu ada berbagai macam teknologi virtualisasi ya. Dan yang paling banyak digunakan itu ada dua, yaitu KVM dan OpenVZ. Nah, apa itu KVM? KVM adalah kepanjangan dari Kernel Based Virtual Machine. Jadi ini adalah salah satu teknologi virtualisasi yang berbasis hypervisor ya, yang berarti setiap VPS itu memiliki kernel sendiri yang terpisah dari kernel hostnya. Kemudian kalau OpenVZ itu kepanjangan dari Open Virtuoso.
itu salah satu teknologi virtualisasi yang berbasis kontainer ya, yang berarti bahwa semua VPS kernelnya itu sama dengan host gitu ya. Jadi satu antara kernel yang ada di dalam kontainer virtual mesinnya seperti di OpenVZ ini dengan hostnya itu jadi satu gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih jelas nih, ini ada tabel perbedaannya ya kalau dari perbedaan KVM dan OpenVZ-nya. Di sisi virtualisasi itu KVM itu server virtual di tingkat kernel ya. Kernel ini adalah semacam program yang menjembatani atau mengatur resource dan juga sistem operasi ya. Jadi dari sisi virtual mesinnya itu punya resource dan juga di dalamnya diinstal sistem operasi ya. Jadi untuk mengatur itu adalah kernel. Nah, ini kernelnya kan kalau di KVM tuh terpisah ya. Jadi lebih stabil ya dari sisi resource-nya untuk manajemen resource-nya. Kemudian kalau OpenVZ itu karena kernelnya itu jadi satu, dia ada di kontainer dan jadi satu dengan hostnya, kernelnya, maka kurang efektif dari manajemen resource-nya. Kemudian di sisi performa itu lebih kenceng yang KVM ya dan lebih stabil. Sementara kalau OpenVZ itu ya nggak sebaik KVM karena itu tadi, jadi bisa aja resource yang di A mempengaruhi resource di VPS yang di B gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan OS-nya, kalau KVM itu lebih beragam ya, bisa menggunakan Linux, Windows, atau sistem Unix yang lainnya ya. Kalau yang OpenVZ itu hanya mendukung Linux saja, jadi nggak bisa install Windows ya. Kemudian untuk kebutuhan hardware-nya itu KVM itu lebih tinggi karena teknologinya lebih kompleks. Sementara kalau OpenVZ itu lebih rendah karena teknologinya lebih ringkas ya. Kemudian dari sisi harga udah pasti ini beda ya. Antara KVM itu pasti harganya lebih tinggi daripada OpenVZ. Nah, ini makanya provider hosting VPS itu dia ada yang murah, ada yang mahal. Kok bisa beda ya? Karena ini biasanya dibedakan dari sisi teknologi virtualisasinya, ada yang pakai KVM, ada yang pakai OpenVZ. Jadi lebih mahal yang KVM ya daripada OpenVZ. Oke, selanjutnya kita ke teknis nih ya, di sisi pemilihan tipe media penyimpanan. Nah, ini juga agak tricky ya teman-teman, karena di beberapa penyedia layanan hosting itu dia biasanya menggunakan SSD, ada juga yang menggunakan hard disk, ada yang menggunakan NVMe gitu ya. Di sini saya ada benchmark ini, kalau penggunaan SATA hard disk itu untuk performanya seperti ini ya, lebih kecil lah daripada SATA SSD, apalagi yang SSD NVMe ini lebih kenceng. Udah pastilah kalau SSD NVMe itu lebih bagus performanya. Yang paling bagus adalah sekarang NVMe ini ya. Nah, ini juga walaupun biasanya di provider dia menstate menggunakan SSD VPS hosting, belum tentu juga performanya sebagus ini ya, karena biasanya dibatasin lagi di sisi mereka. Ini adalah salah satu benchmark untuk VPS-nya nih. Nah, ini adalah benchmark yang saya gunakan menggunakan tools jabs.sh ya. Di situ dia menggunakan VIO disk speed test untuk melihat performa dari disk yang digunakan oleh VPS tersebut. Ini ada perbedaan ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan SSD itu kenceng ya, bisa sampai 500 mega lah minimal untuk rate-nya. Ini ada yang sampai 1 giga lah, satunya lagi kok kecil gitu ya, padahal sama-sama SSD state-nya kan. Nah, itu karena biasanya di sisi vendor VPS-nya ada pembatasan lagi di sisi penggunaan resource disk-nya ya, penyimpanannya. IOPS-nya misalnya dibatasin seperti itu. Ya, seperti inilah. Jadi kalau semakin cepat, semakin cepat juga untuk respon server dan juga berpengaruh ke websitenya ya nanti. Jadi websitenya juga terpengaruh oleh kencang tidaknya dari disk yang digunakan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemilihan tipe CPU. Biasanya sih kalau di vendor hosting itu menyediakan 2 CPU ya, antara Intel kalau enggak AMD. Nah, ini bedanya kan nggak terlalu jauh kalau saya lihat sih, karena dari sisi performa juga mirip-mirip ya. Tapi dari sisi harga biasanya AMD yang lebih murah gitu. Tapi ini nggak terlalu berbeda jauh dari sisi brand ya, kalau Intel atau AMD. Yang berpengaruh adalah dari sisi kuantitasnya, yaitu dari jumlah CPU atau dari frekuensi kecepatan CPU-nya, berapa gigahertz gitu ya. Nah, kalau jumlah CPU itu udah pasti ya, karena kalau satu CPU dibandingkan dengan 2 CPU itu sudah beda dari sisi performa maupun harga ini ya. Jadi dari sisi harga juga lebih tinggi, yang kalau semakin banyak CPU semakin mahal gitu ya. Dan juga untuk yang frekuensi kecepatan CPU itu paling enggak ya sekitar 2 GB sampai 3 GB ya. Kalau semakin tinggi itu semakin bagus karena akan mempengaruhi respon servernya.
Kalau bisa sih cari yang frekuensinya tinggi ya, kalau mau respon servernya bagus. Ini juga ngaruh ke speed dari websitenya nanti yang kita akan gunakan. Oke, lanjut kita ke pemilihan lokasi data center servernya nih. Nah, ini juga cukup penting karena teman-teman harus tentukan websitenya ini nanti akan diakses oleh siapa. Visitornya nanti teman-teman menargetkan visitor di Indonesia atau di luar Indonesia gitu ya. Ini juga penting untuk menentukan di mana kita akan menyewa lokasi server VPS-nya. Karena ini juga berpengaruh pada respon time dan juga kecepatan akses untuk website nanti ya. Karena semakin dekat dengan server, maka akan semakin cepat responnya dan akses semakin cepat juga. Ini berpengaruh juga kalau kita tes ping ya. Ini adalah beberapa contoh tes ping ke beberapa negara dan di lokal Indonesia ya. Hasilnya ya cukup lumayan juga nih, karena semakin tinggi ping maka akan semakin lama dan semakin tinggi latensinya ya, jadi orang nunggunya makin lama itu. Ini kalau teman-teman yang biasa main game mesti paham ya, semakin tinggi ping maka akan semakin nge-lag gitu kalau main game ya. Seperti itulah, sama seperti pemilihan dari server data center ini, semakin tinggi ping maka akses ke website akan semakin lama gitu ya. Ini kalau dari Indonesia normalnya sih di bawah 100 millisecond ya, kalau bagusnya sih di bawah 30 ya. 30 millisecond ke bawah itu udah bagus. Nah, kalau di luar negeri nih tricky juga nih karena kalau kita menggunakan server di Amerika atau di US itu pingnya tinggi sekali sampai 200 sampai 300 millisecond. Nah, ini nggak ideal ya kalau kita menargetkan visitor di Indonesia. Tapi kalau teman-teman menargetkan visitor di US atau di Amerika atau di negara sekitar sana ya itu oke, nggak masalah gitu. Nah, kalau di Europe ini lebih rendah pingnya daripada di US ya. Ini saya coba ping ke Frankfurt itu sekitar ya hampir 200 lah, tapi di bawah 200 ya, jadi lebih bagus daripada di US. Dan yang di Singapura ini dekat dengan kita, jadi pingnya lumayan ya, kecil ya, di atas 30 lah ini. Tapi lebih cepat yang di Indonesia tentu aja ya, di bawah 30 millisecond. Nah ini kenapa pingnya bisa tinggi? Karena kalau kita trace menggunakan tool trace route ya, maka hopnya akan banyak. Jadi kita kalau mau menuju ke servernya itu lompatannya ada banyak ya. Kalau ke Indonesia, server VPS yang di Indonesia itu hopnya kecil, misalkan cuma ada 5 sampai 7 atau 10 hop ya, itu normal lah kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ini di US ya, itu bisa sampai 20 ke atas ini kan lompatannya banyak sekali. Nah setiap hop itu pasti akan ada drop dari sisi speed ya, akan ada latensinya di situ. Nah, inilah yang akan menentukan dari sisi kecepatan aksesnya itu. Oke, selanjutnya adalah pemilihan bandwidth ya. Jadi biasanya VPS-nya itu kan pasti ada API public yang bisa diakses. Nah, kalau kita membuat website, maka usernya akan mengakses website tersebut melalui API public tersebut, di mana API public tersebut itu juga ada bandwidth-nya ya. Kebanyakan VPS itu membatasi bandwidth, ada yang 1 tera, ada yang 500 giga. Ini biasanya di limit ya, atau ada limitasi di kapasitas bandwidth yang disediakan oleh vendor atau provider VPS. Tapi ada juga nih vendor VPS yang menyediakan bandwidth unlimited ya. Jadi berapapun bandwidth yang digunakan tidak ada batasan gitu ya. Wah ini keren kan kalau ada yang unlimited, jadi kita nggak pusing mikir bandwidth ya. Karena biasanya kalau bandwidthnya habis itu ada biasanya rate limit, dikurangi speednya atau kita dikasih tagihan lebih ya, jadi ada tagihan lebih untuk bandwidth yang lebih tersebut gitu. Jadi ada biaya tambahan lah untuk bandwidth yang sudah habis itu. Nah selanjutnya ini adalah benchmark ya. Jadi spek teknis yang tadi saya bicarakan sebelumnya itu bisa kita lakukan benchmark di aplikasi atau script yang bisa kita jalankan di VPS-nya ya. Di sini saya menggunakan script bench.sh ya. Ini ada 2 VPS yang saya coba tes, yang ada di Jakarta di Indonesia dan yang di Singapura ya. Ini untuk CPU-nya bisa dilihat ya, beda. Di situ ada keterangan model CPU, berapa core juga, terus case-nya ada berapa, terus untuk disk-nya berapa, dan memori atau RAM-nya berapa gitu ya. Sudah ada keterangannya semua, dan ada tes I/O speed untuk disk-nya. Nah ini cukup mengherankan ya, karena kalau di Indonesia itu ya memang mayoritas sih speed disknya itu nggak sebesar yang ada di luar VPS, vendor VPS luar gitu ya. Ini agak cukup bedanya cukup jauh ya, antara 40 sampai 70-an mega yang dibandingkan dengan yang di luar Indonesia itu sampai gigabyte per second ini. Wah, speed testnya juga bisa dilihat ya, ada kalau misalkan kita mengakses
VPS tersebut dari negara mana, itu latensinya berapa, pingnya berapa sih gitu, ada keterangannya. Teman-teman kalau mau pakai tes ini bisa cek ya menggunakan bench.sh gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat di fitur-fitur yang ada di vendor VPS-nya. Jadi kalau kita sewa VPS di salah satu vendor itu biasanya kita harus login ke dashboardnya. Nah di dashboardnya itu banyak beberapa fitur yang ditawarkan oleh vendor tersebut ya. Misalnya kita bisa membuat VPS dengan pilihan OS yang beragam. Misalkan kita mau install OS VPS yang menggunakan Ubuntu gitu ya, atau menggunakan Debian, atau menggunakan CentOS, atau menggunakan Windows gitu ya. Itu biasanya ada fitur tersebut. Kemudian juga kadang disediakan juga app katalog ya. Jadi misalkan kita mau langsung pakai aplikasinya, nggak mau install OS-nya dulu gini, biar nggak ribet ya. Misalkan kita mau pakai CyberPanel gitu, kita bisa langsung install CyberPanelnya melalui app katalog tersebut ya. Jadi kita nggak perlu install OS-nya dulu terus install satu-satu, itu kan kelamaan. Biasanya disediakan app katalog. Nah, ada enggaknya itu tergantung dari vendor VPS yang kita gunakan ya. Kemudian kan juga ada nggak ya firewallnya gitu ya. Misalkan kita mau allow atau memblok IP tertentu supaya tidak bisa mengakses server kita, itu juga bisa, biasanya ada di firewall, fitur firewall ya di VPS. Tapi nggak semuanya ada juga gitu ya. Kemudian ada fitur juga untuk backup dan snapshot ya. Ini berfungsi untuk membuat backup pada VPS kita, dan biasanya juga ada snapshot juga. Kemudian ada juga untuk tambahan storage, misalkan kita punya VPS tapi disknya kecil, masih kurang nih, mau lebih. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan, ada tambahan storage di situ. Jadi kita bisa gunakan tambahan storage-nya supaya lebih banyak untuk di sisi disknya, bisa ditambah gitu ya. Kemudian untuk upgrade, misalkan kalau RAM-nya atau CPU-nya itu dirasa kecil dan berat ya, udah mulai lemot dan di CPU-nya tinggi terus 100%, kita bisa lakukan upgrade ke paket yang di atasnya. Biasanya bisa seamless upgrade, jadi nggak perlu ada perubahan apapun, langsung bisa upgrade. Kemudian juga kadang ada yang menyediakan reverse DNS. Nah ini penting untuk ini ya, mail server ya, kita bisa setting reverse DNS di dashboard VPS-nya. Tapi beberapa vendor nggak menyediakan ini ya, jadi ini kadang ada kadang nggak juga gitu ya, nggak mesti ada sih gitu. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan juga fitur-fitur apa yang memang teman-teman butuhkan, dan di vendor tersebut VPS-nya ada apa tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang penting juga nih, harga. Ya, harganya ini cukup penting ya. Jadi ada harga yang fix atau harga yang sudah paten segitu, misalkan 50.000 per bulan, ya sudah kita sewa segitu, mau dipakai sehari, 2 hari, maupun sebulan ya kita bayarnya segitu gitu ya. Atau yang fleksibel, misalkan kita makanya cuma sehari atau 1 menit atau 1 jam, itu tagihannya itu per jam gitu ya, nggak langsung fix 1 bulan dipakai tagihan sebulan gitu, enggak. Itu ada beberapa perbedaan dari sisi harga layanan yang ditawarkan oleh beberapa vendor VPS ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan kalau misalkan teman-teman mau pakai yang fix atau yang fleksibel ya. Kemudian customer support ini juga penting teman-teman. Di sisi customer supportnya itu biasanya menyediakan layanan untuk support kalau ketika kita ada masalah pada VPS-nya. Ini ada yang menawarkan menggunakan ticketing ya, sistem ticketing, ada juga yang menggunakan live chat. Nah, ini berbeda ya kalau tiket dan live chat. Biasanya sih kalau live chat itu lebih cepat respon time-nya ya. Jadi misalnya kita ngechat nunggu paling 1-2 menit balas, kita bisa langsung curhat di situ, kita ada menghadapi masalah apa di sisi VPS-nya gitu ya. Nah, kalau open ticket ini agak beda nih, kita harus isi form ya, formnya diisi, kemudian kita tunggu nih, biasanya respon time-nya juga nggak terlalu cepat ya, nggak secepat live chat ya biasanya. Nah ini juga berpengaruh ke customer support-nya. Jadi setiap VPS vendor itu biasanya beda-beda ya untuk respon time dari tiket maupun live chat-nya ya. Ya mungkin itu teman-teman beberapa tips dan trik yang memilih VPS server yang bisa kita gunakan untuk membuat website. Nah kalau teman-teman lagi nyari VPS untuk membuat website Indonesia, bisa cek Bisnet-Kio Cloud ini ya. Bisnet-Kio ini punya produk VPS Neoled ya. Jadi kita bisa punya VPS dengan harga murah, cuma 50.000, bisa dapat 1 CPU, core CPU ya. Kemudian dapat 1 GB RAM dan juga 60 GB disk dan bandwidth 10 Gbps gratis. Wah, keren kan? Oke, mungkin itu aja teman-teman
sedikit tips ya untuk memilih VPS server ya. Maaf kalau agak panjang dan jelimet ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah teknis dan non teknisnya. Silakan teman-teman bisa pertimbangkan mau pakai vendor VPS yang mana. Oke, sampai jumpa lagi di video channel selanjutnya. Bye bye.